Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian laporan hasil penelitian. Jadi, laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Penulisan laporan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran, yaitu kebenaran relatif, menyusun teori atau pengetahuan baru. Di sini ada berbagai model laporan penelitian. Nah, laporan penelitian mempunyai variasi kerangka sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian. Yang model pertama, model yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa, penyusunan skripsi atau tesis. Untuk skripsi, tesis ataupun disertai, kadang-kadang kerangkanya sama. Lanjut model kedua, laporan penelitian yang wujudnya tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis ataupun disertai. Misalnya, laporan penelitian pesanan bagi para dosen atau buku mahasiswa yang diselenggarakan oleh DPPM, pusat atau balai penelitian di universitas, institut, atau jenis perguruan tinggi lain. Selanjutnya yaitu sistematika laporan penelitian. Inti dari laporan penelitian ada 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Secara lengkap, sistematika laporan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel luar sebagai hardcover dan sampul dalam sebagai softcover, ditulis persis berisi tentang judul skripsi, maksud penulis skripsi, nama mahasiswa, dan nomor pokok, logo, nama jurusan atau program studi, perguruan tinggi, kota, dan tahun. Judul skripsi harus dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menarik, jelas, ringkas, dan komunikatif. Karena dari judul ini akan tergambar tentang masalah penelitian, tujuan penelitian, populasi, metode, dan teknik penelitian. Pengesahan sebuah format persetujuan dari dosen pembimbing 1 dan 2. Untuk itu, dosen pembimbing 1 dan 2 harus menandatangani format tersebut dan diketahui oleh ketua jurusan atau ketua program studi. Ketua jurusan atau program studi harus ditulis lengkap dan benar sesuai dengan nama aslinya, termasuk gelar akademik dan nomor induk pegawai, serta ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awal untuk setiap kata ditulis huruf besar atau kapital. Yang keempat yaitu abstrak, uraian singkat tetapi komprehensif tentang skripsi, mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan teori dan hipotesis jika ada, hasil temuan sampai dengan kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Pada bagian akhir abstrak harus ditulis kata kunci. Yang kelima yaitu kata pengantar, ungkapan atau uraian pengantar dari penulis tentang ruang lingkup penulis permasalahan penelitian. Dalam kata pengantar ditemukan pula ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Ucapan terima kasih ini tidak dibuat secara terpisah, tetapi merupakan bagian dari kata pengantar. Yang keenam yaitu daftar isi, menunjukkan perincian dari sistematika isi skripsi secara keseluruhan, berupa judul dan subjudul. Berikut nomor halamannya, sehingga memberi kemudahan bagi para pembaca untuk mencari hal-hal penting dalam skripsi. Yang ketujuh yaitu daftar tabel,
Suatu daftar yang menyajikan nama atau judul tabel secara berurutan dalam skripsi, mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir. Setiap tabel diberi judul dan nomor halaman. Nomor tabel diurutkan untuk setiap bab. Yang kedelapan yaitu daftar gambar, yaitu suatu daftar yang menyajikan nama, judul, gambar secara berurutan dalam skripsi, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar terakhir. Yang kesembilan yaitu daftar lampiran, yaitu suatu daftar yang menyajikan nama atau judul lampiran-lampiran secara berurutan. Dalam daftar lampiran disajikan nomor urut lampiran, nama lampiran, dan nomor halaman. Yang ke-10 yaitu bab 1, pendahuluan. Bagian awal disebut bagian pendahuluan skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan definisi operasional. Bagian pendahuluan berfungsi sebagai kerangka dasar pemikir dalam pelaksanaan suatu penelitian yang secara sistematis dan logis memberi justifikasi terhadap landasan teori, pendekatan dan metodologi penelitian, prosedur penelitian sampai pada kesimpulan dan saran. Adapun penjelasan dari setiap bagian dalam bab 1 atau pendahuluan adalah yang pertama yaitu latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional. Ke-11 yaitu bab 2, landasan teori. Dalam bab ini peneliti harus mengemukakan konsep-konsep ilmiah, prinsip dan bahan-bahan pustaka lainnya, serta hasil-hasil peneliti terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Yang ke-12 yaitu bab 3, metode penelitian. A. Pendekatan dan metode penelitian. Masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian akan menentukan pendekatan dan metode penelitian yang akan digunakan. Pendekatan dan metode yang akan digunakan sangat bergantung pada bentuk rumusan masalah penelitian. B. Populasi dan sampel. Pada bagian ini tentukan apa, siapa, dan berapa banyak populasi C. Instrumen penelitian. D. Analisis data. E. Langkah-langkah penelitian. Yang ke-13 yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat dua kegiatan pokok yang harus dilakukan. Pertama, deskripsi hasil penelitian yang meliputi hasil uji coba instrumen penelitian, deskripsi data hasil penelitian, dan uji hipotesis. Kedua, pembahasan analisis secara mendalam sesuai dengan masalah penelitian. Yang ke-14 yaitu bab 5, simpulan dan implikasi dan saran. Simpulan adalah makna yang diberikan peneliti terhadap pembahasan hasil penelitian. Implikasi adalah sesuatu yang perlu dilakukan baik dalam bentuk pikiran maupun tindakan berdasarkan simpulan yang diambil. Saran adalah lanjutan logis dari simpulan, bentuknya dapat berupa anjuran, sedangkan sifatnya dapat meliputi aspek operasional. Yang ke-15 yaitu daftar pustaka, mengandung sejumlah literatur yang dijadikan referensi dalam kepentingan penelitian, terutama yang digunakan dalam landasan teori dan pembahasan hasil penelitian. Sumbernya dapat berupa buku, majalah, koran, jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, atau sumber-sumber lain dan media elektronik seperti televisi, radio, internet, video, film, kaset, dan sebagainya. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang ke-16 yaitu lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian. Bentuknya dapat berupa instrumen penelitian, surat izin penelitian, tabel induk proses pengolahan data, dan sebagainya. Setiap lampiran diberi nomor urut sesuai dengan urutan penggunaannya dan diberi judul lampiran. Yang ke-17 yaitu riwayat hidup penulis, berisi tentang riwayat hidup penulis, kegiatan-kegiatan ilmiah yang pernah diikuti, karya ilmiah yang dipublikasikan, riwayat pekerjaan dan jabatan bila sudah bekerja. Riwayat hidup dapat dibuat poin per poin secara berurutan, dapat pula disusun dalam format esai padat. E. Bahasa laporan penelitian. Laporan penelitian yang baik harus mempergunakan ejaan yang dibakukan. Dalam bahasa Indonesia sudah ada ketentuan, yakni harus selalu berpedoman kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata-kata yang digunakan dalam laporan penelitian haruslah kata-kata yang bermakna luas dan denotatif. Tiap kata diusahakan hanya melambangkan sebuah makna atau konsep istilah-istilah yang digunakan
harus selalu mengandung makna yang tepat dan berpedoman kepada pedoman umum pembentukan istilah. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang digunakan dalam laporan, hendaknya kalimat-kalimat yang efektif. Baik, lanjut ke materi berikut. Visualisasi data. Data-data statistik yang sudah terkumpul dan dianalisis hendaknya disajikan dalam bentuk yang baik dan menarik. Bukan hanya dalam bentuk lambang verbal kata-kata, tetapi juga dalam bentuk lambang visual. Secara garis besar, penyajian data statistik dalam bentuk lambang visual dan dua jenis, yaitu yang pertama ada tabel atau daftar yang terdiri atas tabel klasifikasi tunggal dan ganda, tabel kontingensi dan tabel distribusi. Frekuensi yang B, diagram atau grafik yang terdiri atas diagram balak, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran, diagram peta, serta diagram batang dan daun. Di samping ini ada gambar tabel statistik. Jadi pada gambar di samping menunjukkan bentuk umum dari tabel statistik, yaitu susunan baris dan kolom yang digunakan untuk menyajikan data statistik. Masing-masing bagian tabel memiliki nama dan fungsi tertentu. Bagian-bagian tabel yang pertama ada nomor tabel dan judul tabel terletak di bagian atas tabel, memberikan identitas dan gambaran umum isi. Yang kedua ada judul kolom, bagian paling atas dari kolom, menjelaskan kategori atau jenis data dalam kolom tersebut. Dan yang ketiga ada judul baris, bagian paling kiri dari baris, menjelaskan kategori data dari sisi baris. Dan yang keempat ada sel. Jadi sel merupakan pertemuan antara baris dan kolom berisi data atau angka statistik. Yang kelima ada badan tabel, bagian utama tabel tempat seluruh isi data ditampilkan. Dan yang keenam ada catatan dan sumber menjelaskan informasi tambahan dan asal data, diletakkan di bawah tabel. Dan yang ketujuh ada gambar kerangka menyusun garis-garis pembentuk tabel agar data tertata rapi. Tambahan penjelasan teks di bawah, gambar teks di bawah menyatakan bahwa tabel di atas adalah contoh bentuk umum tabel. Contoh bentuk umum tabel statistik dengan komponen-komponen dasar seperti judul baris, judul kolom, dan sel. Jadi penjelasan untuk tabel 6.1 jumlah guru menurut jenisnya ini adalah contoh tabel klasifikasi tunggal atau satu variabel klasifikasi hanya berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tabel ini menunjukkan jumlah masing-masing laki-laki 250, perempuan 50, jadi totalnya 300. Jadi sini kesimpulannya tabel ini hanya memiliki satu jenis kategori, yaitu jenis kelamin. Dan untuk tabel 6.2, jumlah guru menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan ini adalah contoh tabel klasifikasi ganda atau tabel kontingensi dua arah. Terdapat dua variabel jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tingkat pendidikan D3, S1, S2, S3. Tabel ini memberikan informasi yang lebih rinci. Misalnya guru laki-laki dengan pendidikan S1 ada 70 orang, perempuan dengan pendidikan S3 ada 5 orang, dan seterusnya. Kesimpulannya, karena melibatkan dua klasifikasi, maka ini disebut tabel klasifikasi 2 atau tabel 2 dimensi penjelasan teks. Di samping kanan teks tersebut menjelaskan bahwa jika tabel dibagi menjadi dua kategori atau klasifikasi, maka disebut tabel klasifikasi 2. Contoh klasifikasinya adalah jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Bisa juga dibuat tabel klasifikasi 3, 4, dan seterusnya sesuai dengan jumlah variabel yang ingin dibandingkan. Jika ada klasifikasi dari satu sisi dan klasifikasi dari sisi lain, maka tabel tersebut disebut tabel kontingensi. Untuk baris kolom contoh penjelasan lisan untuk presentasi pada slide ini, kita melihat dua contoh tabel. Tabel 6.1 adalah tabel klasifikasi 1 karena hanya membedakan guru berdasarkan jenis kelamin, sementara tabel 6.2 merupakan tabel klasifikasi 2 karena memuat dua variabel, yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Tabel seperti ini sering digunakan untuk analisis silang atau berbandingan antar kategori. Semakin banyak klasifikasi yang digunakan, maka tabel disebut klasifikasi 3, 4, dan seterusnya. Bahkan bisa disebut tabel kontingensi B kali K jika datanya kompleks.
Lanjut pada slide berikutnya, yakni tabel 6.3 menunjukkan tabel klasifikasi 2 karena memuat dua variabel jenis kelamin dan tingkat pendidikan siswa. Digunakan untuk melihat perbandingan antar kelompok dalam dua dimensi. Untuk tabel 6.4 merupakan tabel distribusi frekuensi yang digunakan untuk menyajikan sebaran nilai ujian siswa dalam kelompok tentang nilai tertentu. Memudahkan analisis statistik seperti modus dan sabaran data. Untuk 6.5 adalah tabel klasifikasi tunggal karena hanya menggunakan satu variabel yaitu tingkat pendidikan guru, cocok untuk melihat total frekuensi dari satu kategori. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu diagram batang tunggal menunjukkan jumlah total guru per jenjang pendidikan. Tidak membedakan jenis kelamin, cocok untuk melihat jumlah keseluruhan guru di setiap tingkat. Dan yang kedua, diagram batang ganda menampilkan jumlah guru laki-laki dan perempuan secara terpisah, memudahkan untuk membandingkan jumlah guru berdasarkan jenis kelamin di setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, diagram batang komponen menyajikan data jumlah dan proporsi guru laki-laki dan perempuan dalam satu batang, cocok untuk melihat perbandingan dan total jumlah guru secara bersamaan. Dan untuk tabel jumlah guru 6.6 menyediakan data rinci jumlah guru laki-laki dan perempuan di setiap jenjang. Digunakan sebagai dasar penyusunan semua diagram, memudahkan dalam analisis numerik dan perhitungan total. Jadi untuk diagram batang komponen, diagram ini menyajikan data kuantitatif dalam bentuk batang komponen, yaitu batang tunggal yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dari batang menunjukkan jenis tenaga kerja di sekolah seperti tenaga guru, tenaga administrasi atau merah, satpam atau hijau, kebersihan atau kuning, lain-lain atau abu. Diagram ini memudahkan untuk melihat proporsi tiap jenis tenaga kerja dalam satuan total yang sama. Baik, lanjut ke materi berikut. Teknik pengetikan dalam mengetik laporan hasil penelitian. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini yang pertama, semua laporan penelitian harus diketik dengan menggunakan komputer. Pada kertas HVS 80 gram ukuran A4 atau kuarto. Yang kedua, pengetikan komputer menggunakan style normal, font steamers, no roman atau garamut atau Arial, dan font size 12. Dapat format halamannya adalah atas 3, bawah 4, kanan 3, dan kiri 4. Nah, yang ketiga, jarak antara baris ke-1 dengan baris berikutnya adalah 2 spasi kecuali untuk abstraksi dan daftar pustaka menggunakan 1 spasi. Yang keempat, setiap paragraf baru dimulai dari ketukan 7 atau 1 tab dalam komputer. Yang kelima, judul bab menggunakan huruf kapital semua tanpa garis bawah dan tanpa titik. Sedangkan nomor bab menggunakan angka Romawi. Keenam, setiap awal dari judul sub bab harus diketik dengan huruf kapital kecuali kata sambung. Yang ketujuh, untuk penomoran dapat menggunakan model sebagai berikut. Di sini yang pertama ada model pembagian angka dan huruf. Angka Romawi besar, A huruf besar, I angka Latin, A huruf kecil, A1 angka Latin dengan kurung tutup, A huruf kecil dengan kurung tutup, 1 angka Latin dengan dalam kurung, A huruf kecil dalam kurung. Yang kedua, model pembagian angka. Yang pertama, 1.1, 2 angka 1.1 sama dengan 3, angka 1.1 sama dengan 4 angka. Teknik kutipan. Kutipan langsung ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik mengenai bahasanya maupun ejaannya. Yang pertama, jika kutipan merupakan kutipan pertama atau kutipan langsung dari penulisnya, maka kutipan tersebut menggunakan 2 tanda petik.
Yang kedua, jika kutipan tersebut diambil dari kutipan lagi, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan satu tanda petik. Yang ketiga, jika kutipan tersebut terdiri atas 4 baris atau kurang, maka kutipan tersebut tetap menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan pertama, tetapi penulisannya digabung ke dalam paragraf sebelumnya dan diketik 2 spasi. Yang keempat, jika suatu kutipan terdiri atas 5 baris atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik 1 spasi. Penulisannya harus di luar atau setelah paragraf sebelumnya dan menjorok 1 tab. Yang kelima, jika ada bagian kutipan yang dihilangkan, maka penulisan bagian itu diganti dengan 3 buah tanda titik. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat 2 atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutan dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Untuk terbitan-terbitan berikutnya, nama pengarang tidak ditulis tetapi diganti dengan garis lurus tengah atau bukan garis bawah sepanjang 7 ketukan. Jadi kesimpulannya, dalam menulis laporan-laporan peneliti harus mengikuti aturan-aturan karena penelitian sendiri merupakan satu kerja ilmiah. Sistematika pembuatan laporan penelitian biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, di mana bagian awal memuat cover, judul halaman, pengesahan abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Bagian ini terdiri dari pendahuluan kajian, pustaka, dan kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Sedangkan bagian akhir membuat daftar pustaka, lembaran, dan daftar indeks.